Baik, salam perlindungan bersama kami di Bang Eko Podcast atau Bang Eko Ngopi Podcast. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini di bulan Ramadan 1443 Hijriah kita kedatangan tamu yaitu Ibu Dr. Daharmi Astuti. Dan kebetulan Bu Dr. Daharmi ini adalah seorang wanita yang banyak bergerak di bidang pemberdayaan perempuan, dan posisi hari ini selain menjadi dosen di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, juga menjadi pengurus wilayah di Badan Koordinasi Majelis Taklim Provinsi Riau. Baik, selamat siang Bu Dr. Daharmi. Baik, selamat siang. Apa kabarnya Ibu hari ini, Bu? Alhamdulillah, kabar baik. Lagi dengan melihat warna merah jilbab Ibu nih, kayaknya ini suasana hari ini lagi ceria. Kayaknya baru lagi dapat hoki atau gimana nih Bu? Atau lepas ngurusin apa gitu kemudian berhasil gitu Bu? Ya, alhamdulillah kita sudah memasuki Ramadan yang ketiga, hari ketiga ya. Alhamdulillah semuanya, mudah-mudahan kita semua sehat. Apatah lagi sekarang sudah bisa berinteraksi ya, berinteraksi, ya. Bermuamalah. Kalau kemarin kita tersekat-sekat dengan kondisi pandemi, dan sekarang alhamdulillah kita sudah bisa berkomunikasi dan bisa bertemu Mas Eko nih. Alhamdulillah, itu yang paling penting, kita bisa bersilaturahim. Ya. Baik, Bu Dr. Daharmi, ini di Bang Eko Ngopi Podcast ini ingin sedikit tahulah tentang makin hari sepertinya kalau ya kita masih tetap bicara tentang perlindungan perempuan dan anak, makin hari sepertinya bukan semakin menurun kasus-kasus, bahkan terakhir kita ada di 2 tempat orang tua yang menggorok leher anak dan cukup sadis Bu. Rasanya kalau kita sebagai manusia normal masih belum bisa terima akal kita untuk perbuatan yang demikian. Nah, pertama sekarang kesibukan Ibu selain jadi dosen nih dan di BKMT apa Bu? Yang pertama terima kasih ya Mas Eko, saya diundang untuk mengisi talking ya. Apa nama programnya ini, kafe ya, kafe dialog kafe ini bagus ya. Dan pertama sekali saya mengucapkan terima kasih, terutama kita masih di bulan suci Ramadan ya, ini kita isi dengan sesuatu yang dialog yang komunikatif untuk mengisi siang kita. Insya Allah bermanfaat. Dan insya Allah bermanfaat untuk para pemirsa yang mendengarkan program ini. Yang kedua, saya memang dari dulu ya, dari semenjak tamat kuliah di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir tahun 97, saya pulang ke Indonesia 1997. Semenjak itu terjun di dunia dakwah. Nah, terutama dunia Majelis Taklim di Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Provinsi Riau. Karena background saya ilmunya adalah ilmu syariah, maka saya terjun di dunia dakwah di BKMT mengurusi ibu-ibu Majelis Taklim. Jadi at least sudah hampir 20 tahun, hampir separuh umur saya sudah berada di organisasi tersebut. Kemudian yang kedua di kepengurusan MUI sudah 3 periode juga. 3 periode sebagai kalau dulu saya pengurus komisi pemberdayaan perempuan, remaja dan keluarga Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Kalau sekarang sebagai sekretaris koordinator untuk komisi PPRK juga. PPRK dari awal masuk Riau sudah bergerak di bidang perempuan, Bu ya. Betul. Nah, terkait di MUI Bu sudah, di BKMT sudah, 2 organisasi besar ini sendiri Bu, kalau kita bicara tentang pemberdayaan perempuan atau perlindungan perempuan itu seperti apa, Bu? Jadi begini, memang perjuangan ya. Kita tahu bahwa Islam sebenarnya agama yang sudah mendudukkan posisi perempuan pada tempat yang sangat mulia. Namun pada prakteknya, kita tahu sendiri sejarah mencatat, pada prakteknya kondisi-kondisi di mana perempuan itu dimarginalisasikan,
direndahkan dan diletakkan pada posisi yang subordinat, itu masih kita alami dan masih terjadi dan terus terjadi sampai hari ini. Kita lihat kalau kita bicara sejarah, salah satu sejarah pernah terjadi pada masa Khalifah Al-Mu'tasim. Jadi seorang perempuan dia pergi ke pasar, kemudian semacam dikerjai gitu ya, ke kainnya ditarik, kemudian disandungkan ke paku, kemudian tersingkap auratnya. Nah pada saat itu sejarah, kemudian perempuan itu mengadukan nasibnya kepada penguasa pada waktu itu namanya Khalifah Al-Mu'tasim, dan rasa giroh keagamaan, giroh terhadap melindungi perempuan, kemudian Al-Mu'tasim sampai menurunkan tentaranya untuk menghadapi masalah itu. Nah, kita sekarang berada di fenomena hari ini, makanya sekarang itu termasuk ya SDG sendiri bagaimana memberdayakan perempuan. Jadi perempuan ini harus diberdayakan, harus diangkat. Karena pada realitasnya kita temukan masih banyak kasus-kasus yang terjadi di mana perempuan itu dimarginalisasikan. Kita lihat contoh nih, mohon maaf, di dunia perguruan tinggi ada dosen yang mengerjai mahasiswanya, ya mohon maaf, kemudian melakukan kekerasan seksual kepada mahasiswanya, atau ada orang tua melakukan kekerasan seksual kepada anaknya. Kita lihat di kasus di Indonesia banyak sekali ya. Kita dengar di Riau juga terutama. Ada baru-baru ini perempuan juga, jadi nggak hanya dilakukan oleh laki-laki, kadang-kadang juga dilakukan oleh perempuan itu sendiri. Seperti kita dengar juga betapa ada seorang ibu tega ya membunuh 3 orang anaknya, dan dilalah 1 orang meninggal dan 2 orang masih bisa diselamatkan. Nah ini membuktikan bahwa ada persoalan di tengah perempuan ya, yang dia memang terkoneksikan dengan berbagai sektor, berbagai segmen, berbagai personal di sekitar perempuan itu sendiri yang memang harus diberi edukasi dan sosialisasi. Jadi kalau memang begitu Bu, memang ketika ada persoalan, dan banyak orang mengatakan persoalan itu tidak jauh-jauh dari persoalan sosial seperti ekonomi, komunikasi dengan keluarga mungkin, atau dan situasi lainnya. Sebenarnya Ibu melihat ini persoalan besarnya itu ada di mana sebenarnya Bu? Semua ini persoalannya sangat terkait dengan berbagai hal. Jadi kita tidak bisa melihatnya one perspektif, tapi juga harus melihatnya dari multi perspektif barangkali. Bahkan juga mungkin inter perspektif. Jadi contoh misalnya, kenapa misalnya dalam pertarungan ke jabatan saja, ya kan ini contoh kecil. Perempuan seringkali harus berjuang keras untuk bagaimana menunjukkan kompetensi dan potensinya supaya dia bisa diakui. Karena kan selalu image. Nah, ini kan persoalannya adalah image. Image-nya itu adalah yang disebut dengan perempuan itu adalah makhluk sosial yang lemah, yang kurang, yang bengkok, yang tak punya potensi, yang tak berdaya, sehingga ketika dia harus berjuang, dia memang harus berjuang lebih untuk bisa survive. Nah, itu dari satu sisi saja. Kemudian dari sisi lain, perempuan ini dia memang ketika dia punya potensi, katakan dia punya kesempatan untuk keluar, dia juga harus bisa mengkombinasikan. Nah, jadi misalnya dia berkarir, dia nggak bisa cukup hanya karirnya saja, tapi dia juga seorang ibu, dia juga seorang istri. Kita lihat sekarang, ini kasus di Pekanbaru aja. Kasus Pekanbaru itu kasus perceraian tertinggi sekarang adalah di Kota Pekanbaru. Dan yang anehnya dan lucunya, yang banyak minta cerai itu adalah perempuan. Nah, ini juga persoalan. Dan kenapa dia minta cerai? Minta cerai karena dia merasa, ya mungkin karena perempuan itu sudah memiliki ilmu, mungkin dia juga punya ekonomi. They have punya kemampuan dari segi finansial. Dia tentu tidak mau diinjak, dia tentu tidak mau dihinakan.
Nah ketika dia dilakukan seperti itu, dia akhirnya kan berontak. Dan memberontaknya salah satu wujud perempuan berontak itu ya kemudian dia memisahkan diri. Nah itu salah satunya adalah perceraian. Dan yang lebih tidak masuk akalnya menurut akal kita, ternyata hasil yang banyak minta cerai itu adalah profesi guru. Profesi guru. Padahal secara keprofesiannya seharusnya menolak itu sebenarnya. Iya, seharusnya. Tetapi kenapa itu terjadi? Nah ini banyak lagi faktornya, makanya terkoneksikan. Ada lagi faktor sosialnya, ada faktor ekonominya karena merasa sudah mampu. Kemudian juga faktor merasa ya mungkin dia pingin freedom, ya pingin bebas dari tekanan-tekanan yang di dalam rumah tangga itu disebut gini. Ada yang namanya kan kita di sini ada lebih dominan ranah laki-laki. Iya. Nah, ketika itu terjadi di dalam rumah tangga tidak ada keseimbangan, maka pasti terjadi perceraian. Nah, ketika tadi disampaikan bahwa tingkat perceraian hari ini semakin meningkat akibat adanya tindak kekerasan ya baik secara fisik maupun mental. Artinya ketika berbicara semakin meningkat pada satu masa sebelumnya itu boleh dikatakan tidak artinya tidak begitu vulgar sekarang lah informasinya begitu. Ataupun pengajuan perceraian juga tidak setinggi hari ini. Kok bisa gitu, Bu? Akhirnya kok hari ini kemudian menjadi semakin membludak kita sebut gitu. Tambah lagi. Jadi begini. Bisa jadi karena jadi kita di sini karena era globalisasi juga, kemudian era di sini ada yang namanya kalau dulu orang misalnya untuk mengatakan jujur bahwa dia tidak bahagia, orang tidak mau dong mengatakan, pasti orang nutupin, ya kan? Kok iya, orang pasti nutupin. Jadi sekarang ada yang namanya shifting paradigm kalau bahasa filsafatnya, ada perubahan paradigma. Kalau dulu orang bicara cerai orang malu, tabu. Bahkan orang cenderung hati-hati, ya kan. Tetapi kalau sekarang orang merasa karena kita tingkat keterbukaan kita sekarang sudah tinggi, mungkin juga karena faktor media media elektronik, media sosial, di mana persoalan itu sekarang menjadi persoalan yang milik orang banyak. Ya, sehingga rasa untuk tabu mengatakan itu atau malu mengatakan itu juga mulai berkurang. Sehingga orang lebih mulai punya keberanian. Nah, ini dalam tanda petik ya. Karena faktor ini barangkali enggak, Bu. Kalau pada masa dulu ketika mengatakan hal tersebut face to face, jadi respon langsung. Dan hari ini karena melalui media sosial tidak bertemu dengan orang lagi sudah. Maka tingkat dalam arti kata malunya mungkin agak luntur. Dan ketika itu juga menjadi persoalan banyak orang. Banyak orang dia juga begitu. Itu juga memang sudah biasa. Cerai itu sudah biasa. Maka intensitasnya atau katakanlah kuantitatifnya semakin banyak. Dan ini kan merupakan persoalan sosial, Bu ya. Ya kalau kita sebut semacam patologi sosial. Dan tentu yang namanya persoalan harus kita minimalisir. Nah, barangkali tentunya lewat program kita hari ini adalah bagaimana memberi edukasi yang buruk menjadi lebih baik. Ada enggak, Bu, semacam formula ataupun pandangan Ibu agar situasi ini semakin membaik itu, Bu? Saya ingin mengatakan bahwa bagaimanapun persoalan dunia hari ini, semuanya harus kembali back to basic, yaitu pendidikan agama. Iya, Islamic education harus dilakukan kepada seluruh elemen masyarakat. Bagi yang Muslim, pendidikan Islam. Bagi yang non Muslim adalah pendidikan moral, pendidikan etika. Karena apa? Karena sekarang itu yang kekeringan di tengah masyarakat itu adalah masalah agama. Jadi persoalan-persoalan ini ujungnya adalah kalau kita kembali lagi ujungnya adalah masalah agama. Iya. Contoh bagaimana bisa orang akan menghadapi tekanan di dalam rumah tangga misalnya. Jadi kekerasan itu enggak hanya kekerasan fisik. Tetapi ada lagi kekerasan psikis.
mental, kemudian kekerasan kekerasan fisik. Nah, yang biasanya terjadi rumah tangga itu awal-awal pasti dulu kekerasan lewat psikis dan oral, lisan. Bayangkan bagaimana Mas Eko akan bertahan kalau setiap rumah tangga, misalnya ada sebuah rumah tangga yang diterima terus kata-kata yang tidak baik. Jangankan kita serumah, Bu, dengar tetangga aja kita nggak tahan. Iya. Biasanya perempuan lebih sifatnya kepada pemaaf, bertahan dan menerima. Tetapi karena tekanan itu terus ya, jadi dalam teori matematika atau fisikanya, sesuatu yang dia ditekan terus akhirnya kan suatu saat akan membludak. Nah, apatah lagi kalau kemudian dalam rumah tangga itu muncul kekerasan fisik. Biasanya kan kalau sudah beradu terus, pasti akhirnya muncul kekerasan fisik. Misalnya banting pintu, misalnya memukul, misalnya melempar, banting gelas dan habis, segala macam. Baru ganti yang lain. Itu apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa itu muncul? Karena agama dilupakan. Jadi Rasulullah itu kan sudah ngajarin ya, bagaimana istri kepada suami. Bagaimana suami kepada istri. Kita sekarang nggak zamannya lagi nih, mohon maaf. Ini saya pernah dengar curhatan dari seorang teman. Dia harus pulang dari kantor ke rumah hanya untuk menyediakan cuci tangan, tempat makan suaminya. Untuk keperluan makan. Hanya keperluan makan. Coba, saya bilang, ente kerja, saya bilang, tapi harus seperti itu. Iya, suami saya mewajibkan, kamu boleh kerja, tapi kalau soal makan di meja makan, kamu harus siapkan. Coba, di zaman yang kayak gini, Mas Eko kira-kira speechless saya, Bu. Coba, kenapa? Padahal Rasulullah tuh gak pernah ngajarin yang kayak gitu. Tidak ada marginalisasi, bahkan Rasulullah itu pernah mungkin menjahit bajunya sendiri, pernah mencuci sendiri, gak ada. Jadi kalau kita masih patriarkat gitu ya, istilahnya patriarkat, terus di dalam rumah tangga tidak ada komunikasi yang baik, akan terjadi yang namanya kekerasan seksual. Kalau sekarang sudah susah seperti itu, tidak bisa lagi. Apalagi udah banyak yang menikah berbeda budaya dengan konsep budaya masing-masing. Dan itu ya Mas Eko, itu baru misalnya kekerasan verbal. Ya, kemudian oral, kemudian kekerasan psikis, kemudian kekerasan fisik. Tapi coba kita bayangkan lagi kalau lebih parahnya lagi ya, lebih parahnya. Mohon maaf nih, kalau sampai pada ranah kekerasan seksualnya, pada ranah hubungan seksual. Nah, itu sangat kasihan perempuan. Kemudian perempuan itu sebenarnya makhluk yang simpel sebenarnya. Apabila hatinya disenangkan, semua akan diberikan, kan gitu ya. Dunia pun akan diberikan. Bahasanya tergantung tulang punggung, tulang punggung, tegaklah dia. Iya. Nah, jadi kalau misalnya coba bayangkan kalau dia harus pulang kantor, harus menyediakan itu. Betapa kita bisa bayangkan bagaimana rumah tangga itu akan langgeng. Jadi memang saya selalu mengatakan begini, samara kan orang-orang singkat ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Banyak, mohon maaf, kaum laki-laki tidak memahami bagaimana sakinah, mawaddah, warahmah itu. Atau katakanlah imam atau kepala keluarga. Yang ada sekarang cuma penyebutannya aja. Iya. Jadi penelantaran anak, kita lihat lagi contoh lain. Penelantaran anak yang terjadi saat ini, ada laki-laki suami yang selingkuh, ada yang perempuan juga karena suaminya selingkuh juga balas selingkuh. Yang terlantarkan siapa? Anak. Anaknya jadi apa? Anak itu akan menurunkan lagi. Nih mohon maaf, kita sekarang ya bicara generation, satu generasi. Kalau satu keluarga, kalau kita pakai teorinya filsafatnya Hegel, ya kan, dari filsafatnya Hegel bilang kan terkecil itu, individu terkecil itu, individu laki-laki perempuan bergabung maka dia akan menjadi keluarga. Teori tesa kan, tesis, antitesa akan menjadi sintesis. Nah, sintesisnya keluarga. Terus keluarga yang satu, keluarga satu. Nah, kalau banyak keluarga yang sudah bermasalah, maka tentu bangsa ini menjadi bangsa yang bermasalah. Nah, jadi jangan dianggap sepele ketika banyak
berarti banyak keluarga yang tidak sakinah mawaddah. Kalau perceraian kan tentu salah satu indikasi menunjukkan bahwa masalah itu bahwa rumah tangga itu bermasalah. Nah, kalau bermasalah berarti tidak sakinah. Dan tadi Ibu katakan bahwa memang pangkal awalnya adalah tentang pemahaman beragama, dan bahkan hari ini media sosial malah menjadi, ya kita tidak boleh sebenarnya menyalahkan media sosial karena dia hanya alat dan kita yang memanfaatkannya, tapi memang benar-benar media sosial menjadi sarana healing, Bu, untuk menyenangkan diri sampai pada akhirnya kebablasan. Dan ini yang juga menjadi persoalan di kalangan remaja, anak-anak hari ini. Jadi Mas Eko, ya kemajuan teknologi ini punya mata dua, ya. Punya bermata dua, artinya di satu sisi dia merupakan simbol kemajuan, yang disebut dengan peradaban. Tapi di satu sisi dia menjadi simbol menimbulkan ketidakberadaban. Nah itu yang memang karena dia memiliki dua sisi harus disikapi oleh banyak orang dengan edukasi. Nah saya ingin mengatakan kepada kita bahwa hari ini pilar, katakanlah pondasi pemahaman keagamaan itu memang harus dibentengi dari awal. Contoh misalnya, perempuan kalau sudah sukses karir, dia kalau ketika berada di luar dia mungkin profesor, dia mungkin doktor. Tapi ketika dia berada di rumah, dia hanyalah seorang ibu, dia hanyalah seorang istri, dia harus kembali kepada habitat awalnya, bahwa dia adalah seorang ibu, bahwa dia seorang istri yang harus memenuhi kewajiban-kewajibannya. Begitu juga seorang suami. Seorang suami dia di luar mungkinlah mencari nafkah. Kewajibannya apa? Ketika dia berumah tangga, dia harus juga menjaga kesetiaan. Dia juga harus pada posisi melindungi keluarganya. Dia juga harus menjaga anaknya. Jangan sampai ada seorang ayah makan anaknya. Jangan ada seorang kakek makan cucunya. Kan itu terjadi karena apa? Karena agama juga, karena ketika agama itu dilanggar. Nah, contoh lagi dari tatanan keluarga aja, Rasulullah mengajarkan, kalau usia sudah sekian dipisah. Kalau rumah itu harus ada rumahnya. Kapan ada adab-adabnya. Kapan seorang anak masuk ke kamar orang tua, itu diajarkan semua. Benar, Bu. Tapi di bangsa kita hari ini coba. Benar, Bu. Gak ada yang diterapkan sama sekali. Saya ingat saya dulu ketika kecil itu untuk masuk kamar orang tua itu seperti masuk kantor siapa gitu, udah dapat izin baru boleh masuk. Baru boleh. Dan itu jamnya tertentu. Gak boleh masuk sembarangan, harus ketuk. Itu tatanan itu sekarang ada nggak? Nggak ada. Yang ada sekarang anak kita dia menjadikan orang tuanya pembantu. Ini mohon maaf saya katakan, anak nggak mau ngangkat barang emaknya karena nggak ada perasaan feeling dia bahwa dia harus menolong orang tuanya, nggak ada. Dia mau orang tuanya capek lah, mau orang tuanya bekerja lah, nggak ada. Jadi dua hal inilah yang kemudian saya coba saya terapkan di kalangan kawan-kawan, terutama di kalangan mahasiswa, Bu. Yang pertama tadi berkaitan dengan bagaimana kita self healing. Jangan media sosial jadikan self healing, tapi air wudhu dijadikan alat self healing. Itu yang pertama. Yang kedua, kuliah hari ini, apapun kita lakukan hari ini jangan pernah orientasi untuk kita, tapi orientasi adalah untuk orang tua, menyenangkan hati orang tua saja. Karena memang sudah banyak contoh, Bu, ya. Ketika dia menyenangkan hati orang tuanya, perjalanan karir, perjalanan hidup insya Allah lurus dan mulus. Betul. Nah sekarang dari BKMT dan MUI sendiri otomatis ada program berkaitan dengan hal ini, Bu. Kira-kira ada program atau kebijakan apa, atau pernah enggak ada satu momen yang Ibu ikuti terkait hal ini itu, Bu? Yang pertama begini Mas Eko, kami di BKMT Provinsi Riau saya sudah hampir 20 tahun di situ. Kegiatan kita selalu konsisten. Jadi bagaimana mengedukasi perempuan. Jadi kalau dilihat di Riau sekarang, sekarang kan lebih banyak perempuannya yang pakai hijab, terutama ibu-ibu ya. Kita edukasi terus. Jadi dari BKMT pusat, BKMT provinsi, kemudian di daerah 12 kabupaten kota, terus di Pekanbaru sendiri 14 kecamatan sekarang. Kemudian PC itu sekarang masif kan majelis taklim itu. Dan kita selalu mengajarkan, memberikan edukasi setiap kegiatan itu bahwa
ibu-ibu majelis taklim harus tutup aurat, harus syar'i ya sekarang itu. Dan alhamdulillah walaupun mungkin awalnya mungkin bentuknya fashion, tetapi lama-lama fashion ini akan membuat karakter, karakter bahwa seorang ibu dia akan senggan atau akan merasa sungkan kalau tidak berhijab. Nah, dan sekarang kita programnya adalah tidak hanya pada dataran ibu-ibu. Kita menghimbau ibu-ibunya juga untuk mengedukasi anak remajanya. Jadi anak remajanya jangan dibelikan pakaian yang buka aurat karena itu akan membuat ibu dosa sendiri. Nah, perpanjangan itu. Nah, itulah program kita terus meskipun kita juga ingin bahwa nanti di remaja di program-program remaja juga ada. Nah, di MUI saya baru mengikuti Rakornas kemarin, Rakornas MUI Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga di Jakarta. Salah satu tema besar nanti dan banyak. Jadi itu tema besar itu akan menjadi pointer untuk tema-tema di seluruh provinsi se-Indonesia. Nah, itu adalah programnya, stretchingnya adalah salah satunya adalah bagaimana mengantisipasi perempuan dari kekerasan seksual. Fokusnya ke fokus itu. Jadi bagaimana perempuan safety masuk oplet, masuk bus, jangan dikerjai oleh laki-laki. Bagaimana perempuan selamat, safety di media sosial. Nah, kita juga akan terus nih juga ini sangat bermanfaat nih mungkin nanti dari media sosial ini mungkin bagaimana sih bermedia sosial yang syar'i gitu. Ya, karena memang banyak ini Bu. Ada istilah cyber sexual harassment. Jadi pelecehan seksual itu terjadi juga di dunia media sosial. Ini kalau kita boleh bisa katakan ya, sekarang mohon maaf salah satu dampak negatif media sosial ini adalah lebih banyak gunjingnya, lebih banyak gibahnya. Terus yang lebih parah lagi, dulu kita kalau memfitnah orang itu hati-hati karena dalam bahasa agama al-fitnatu asyaddu minal qatli. Tapi coba sekarang fitnahnya besar-besaran ya. Di grup WhatsApp, orang yang difitnah ada di situ, yang ada di situ. Nah, bahkan sekarang gibahnya gibah berjamaah. Nah, kalau dulu kan orang gibah 1-2 orang ya. Sekarang gibahnya gibah jamaah. Nah, ini yang menurut saya apa penyebabnya itu? Agama juga. Kalau orang ingat bahwa agama melarang, jangankan itu ya, melarang orang mengadu domba, melarang melecehkan, melarang menyakiti. Kalau kita kembali ke situ, pasti nggak akan ada yang namanya media sosial seperti itu sekarang yang kita lihat. Gitu. Nah ini Bu, terakhir barangkali di Indonesia akhir-akhir ini di beberapa kampus terjadilah kasus pelecehan seksual dan kekerasan fisik juga. Dan bahkan sampai ke daerah kita karena Ibu berada di dalam lingkungan kampus juga sebagai dosen di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, ada enggak semacam saran Ibu ke kampus ke dalam dunia kampus atau program apa yang terfikirkan oleh Ibu untuk bagaimana di dalam kampus hal-hal seperti itu tidak terjadi gitu Bu? Ya sebenarnya ini kan namanya praktek-praktek oknum ya. Sebenarnya praktek-praktek seperti ini sudah ada. Cuma mungkin barangkali tidak terpublikasikan. Jadi kemarin saya waktu ada mengisi acara di kampus bersama dari tim dari Kapolda terkait dengan bagaimana menghindari kekerasan seksual di dunia kampus. Alhamdulillah mahasiswa-mahasiswi kita punya concern ya. Bagus ya punya concern terhadap bagaimana jangan sampai ada kekerasan seksual terjadi di kampus. Dan mereka membuat semacam kotak pengaduan. Kotak pengaduan bagi yang memang dia mengalami agar dia mengadu mengadu kepada organisasi tersebut, organisasi mahasiswa supaya bisa dibantu dan diberi semacam pendampingan. Nah, menurut saya itu salah satu alternatif ya untuk membuka karena biasanya masalah kekerasan seksual ini cenderung ditutupi dan biasanya kekerasan seksual ini terjadi pada orang-orang terdekat. Jadi bukan orang jauh juga, pada orang terdekat dan lemah. Ya, dan dikenali. Jadi oleh karena itu perlu ya kita membangun sistem
ya, sistem peraturan, semua elemen yang ada di kampus, membuat kebijakan-kebijakan untuk meminimalisir terjadi tata tertib, etika harus dibuat di dunia kampus. Suasana akademik kampus harus didukung oleh peraturan-peraturan yang kuat untuk mempertegas. Nah, biasanya kalau sanksinya jelas dan dilaksanakan, insya Allah itu tidak akan terjadi. Dan yang paling penting disertai dengan pengawasan. Disertai dengan pengawasan. Jadi memang supaya meminimalisir, contoh sarana prasarana pengawasannya juga harus ada. Karena apa? Ketika itu berlanjut kepada ranah hukum, biasanya meminta bukti, bukti evidennya. Nah, biasanya ini terjadi nggak punya bukti dan eviden. Tidak pula bisa pakai bukti-bukti ucapan dengar-dengar, harus ada bukti yang fisik yang bisa dilihat. Nah, maka oleh karena itu kampus juga harus menyediakan CCTV ya di daerah-daerah yang kemungkinan terjadi kekerasan seksual. Makanya sekarang itu salah satu kenapa toilet perempuan itu harus diletakkan tidak di ujung, tidak di tempat yang sepi, di ujung-ujung gelap atau supaya apa? Supaya tidak terjadi kekerasan seksual. Itu salah satu contoh. Apalagi kalau bicara tentang kekerasan secara psikis dan seksual ini indikator artinya tidak betul-betul duduk deh sebenarnya Bu ya. Iya. Artinya ketika mengalami kekerasan psikis, ketika merasa aku tidak nyaman berarti sudah bisa kategorikan melakukan kekerasan. Dan ini memang kawan-kawan yang ada di Bang Eko Ngopi Podcast harus hati-hati dalam melakukan tindakan apapun terhadap siapapun, karena apalagi terkait dengan dunia media sosial, kita ada namanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang di sana menyatakan bahwa ada penanganan khusus untuk perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik yang memang juga indikator utamanya juga kita berani sebut tidak jelas. Asalkan merasa tidak senang, maka dia sudah terlibat dalam tindak pidana pencemaran nama baik. Ya. Jadi makanya Mas Eko perlu kembali kepada seluruh kita, edukasi kepada bagaimana tata cara hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sudah diatur oleh Al-Quran, oleh ayat, bagaimana hubungan yang baik antara laki-laki dan perempuan supaya tidak terjadi kekerasan seksual. Ya, berarti coba saya simpulkan sedikit bahwa kembalilah kepada Al-Quran, karena Al-Quran lah yang menjadi pedoman dan penuntun kita yang pastinya tidak akan pernah salah. Betul. Tapi kalau kawan-kawan ataupun siapapun yang ada di sana belajar dari konsep-konsep yang dibuat oleh manusia, kemungkinan salahnya pasti akan ada. Dan satu kalimat kunci Bu dari Ibu, satu saja. Ya, mari selamatkan perempuan, save perempuan, kembali kepada mari kita tanamkan nilai-nilai agama di tengah keluarga. Dan yang pastinya stop kekerasan. Baik, terima kasih kawan-kawan Bang Eko Ngopi Podcast. Terima kasih kepada Ibu Dr. Daharmi Astuti yang sudah menyempatkan waktunya di tengah bulan puasa yang mungkin aktivitasnya juga tidak berkurang dari bulan-bulan biasanya. Sampai ketemu di program berikutnya. Salam perlindungan. Oke, close.